Sampun sarapan sedaya nggih, Bapak Ibu? Dereng. Nggih, mangke sarapan sareng-sareng setelah pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, para asatid, alim ulama, sesepuh, pilih sepuh yang sama-sama kita muliakan, yang kami hormati bapak-bapak pimpinan BPH Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong, Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah, serta karyawan, pegawai dan semua keluarga besar Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong yang insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan. Sehat sedaya nggih Bapak Ibu. Kita doakan semoga yang hadir dalam pengajian pagi ini diberikan Allah kesehatan, sehat badannya, diberikan sehat hatinya, diberikan sehat dompetnya. Nah, dompetnya sehat biasanya napa Mbak Mas? Tanda-tandanya duduknya bisa tegap. Mboten dinglok. Ngantuk. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita berkumpul dalam majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis malaikat, bahkan majelis kita pada hari ini merupakan salah satu dari taman surga yang ada di dunia ini. Jadi yang namanya taman surga di dunia ini bukanlah indahnya kota Los Angeles yang kemarin kebakaran ya Bapak Ibu, yang katanya kota termahal di dunia. Ternyata kalau Allah berkehendak dilahap oleh api yang merupakan tentara Allah, Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Peringatan bagi mereka agar tidak sombong di dunia ini. Bukan di Los Angeles taman surga, akan tapi Rasulullah mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melihat melewati taman surga, maka ikutlah bergabung, ikutlah nimbrung di dalam taman surga itu.
Kemudian para sahabat ada yang penasaran. Nak basa saat niki nggih napa penasaran niku? Kepo. Para sahabat ada yang kepo. Sehingga bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Kanjeng Nabi, taman swarga niku napa? Kemudian Rasulullah menjawab, majalisul ilmi. Yang disebut taman surga di dunia ini adalah majelis ilmu, pengajian-pengajian, halaqah-halaqah, majlis ta'lim. Itulah yang disebut Rasulullah sebagai taman surga. Sehingga apabila kita menjumpai taman surga, Rasulullah menghimbau, farta'u, kata beliau, ikutlah duduk di dalamnya, ikutlah nimbrung di dalamnya, senajan sambil rada ngantuk-ngantuk ya. Wonten sing main HP, wonten sing asik WA-an. Nah niki nanti nggih mending lah masih ikut mau pengajian daripada tidak mau ikut pengajian. Sehingga kita berkumpul di masjid yang mulia ini, di taman surga ini, harapan kita apabila kita sering berkumpul di taman surga Allah dalam kehidupan dunia kita ini, besok mudah-mudahan kita bisa reuni, bertemu, dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pengajian pagi hari ini, tema kita adalah apa Mbak Ifon? Tentang tolabul ilmi ya Mbak? Iya. Oke, terima kasih Mbak. Intinya tentang adab-adab dari kita menuntut ilmu. Setelah kita berada di taman surga, tentunya ada adabnya, agar nanti ketika kita keluar dari pengajian mendapatkan berkah. Pikantuk berkat. Nah, jawanipun berkat niku napa Bu? Nasi berkat nih. Berkat itu ziyadatul khair Pak, tambahnya kebaikan. Jadi setelah kita keluar dari ngaji itu bertambah baik. Tidak hanya sekedar kita dapat snack berkat, tidak, tapi yang lebih mulia utama dari itu adalah kita mendapatkan ilmu. Sehingga dengan ilmu itulah nanti bisa kita jadikan bekal, kita bisa bahagia hidup kita di dunia dan akhirat. Itulah tujuan dari kita tolabul ilmi. Sehingga Bapak Ibu rahimahumullah, satu konsep yang perlu kita ketahui dalam mengaji, dalam tolabul ilmi, yang paling penting kita tanamkan dalam diri kita, yang pertama adalah napa Pak Ustaz? Biasanya kalau semua hal kan tergantung pada napa Bu? Niat. Jadi nomor satu dalam adab kita tolabul ilmi, kita luruskan niat untuk mencari ilmu dan mengharapkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki yang pertama Bapak Ibu. Jenengan catat Bu niku. Mboten usah catat, mboten napa-napa.
Nanti tinggal dengan buka YouTube, kemudian like, subscribe, komen. Tapi ya betul-betul di murojaah lagi. Kalau bagusnya memang dicatat. Ini saya lihat bapak-bapak ibu-ibu luar biasa ini. Banyak yang membawa pulpen, buku mencatat. Sehingga memang mencatat juga penting dalam tulisan agar nanti tidak mudah hilang, tidak mudah lupa. Karena ilmu juga bisa hilang, bisa lupa. Karena ilmu itu mahal, maka kita catat. Nah, nanti masuk kepada adab yang kesekian. Dalam mencatat ada adabnya. Tapi yang pertama kali kita tanamkan dalam thalabul ilmi adalah niat. Mencari ridha Allah, mencari pahala dari Allah. Niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari. Saged ditulis, Mas? Saged boten, Bu? Sing hadis kula waos mau lho. Dawu ta mboten, Mas? Dawu. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya semua perkara, semua hal itu tergantung pada niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang niatnya itu karena Allah, ya, karena Rasulnya, melaksanakan perintah Allah, ya, mengikuti jejak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka niatnya itu benar karena Allah, ikut nabinya, sehingga mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan berkah dari Allah. Faman kanat hijratuhu ila dunya, tapi kalau kenapa niat ngajinya itu karena selain Allah. Kalau Nabi mengatakan dunia, karena dunia. Niki mengke kula mboten nyinggung, mboten nyindir. Terkadang wonten tiyang ingkang ngaji karena napa? Aku tak melu ngaji ya. Soalnya calonku, atau pacarku bin aku kok dianggap solih. Nah, ini niatnya sudah salah. Dia niatnya hijratuhu ilam ro'atin, niatnya karena wanita. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka dia nanti dapatnya pun ya wanita itu. Dia tidak mendapatkan pahala dari Allah. Dia tidak mendapatkan berkah dari majelis ilmu, tidak. Awim ro'atin yang kihuha, kata Nabi, ya. Atau dia niatnya itu karena wanita yang ingin dia nikahi. Jadi dia sregep ngaji itu karena wah, ada si dia kan gitu kan. Sama yang mbak-mbak gitu. Wah, ada Mas siapa ya yang belum nikah? Mas Faris. Ada Mas Faris. Ini nggak boleh, niat yang salah. Atau mungkin biasanya kalau di aum sana-sana Pak, neng boten teng aum mriki, itu kan memang semua amal usaha Muhammadiyah mewajibkan ngaji. Bagi semua karyawan pegawai harusnya ngaji.
Muhammadiyah memaksa ngaji. Ngaji kok dipaksa sih Pak? Kan kadang-kadang kan ada yang gremeng kan gitu kan. Jadi lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Nah inilah. Di Muhammadiyah maksanya itu maksa kebaikan agar masuk surga. Sehingga masalah nanti terpaksa ikhlas atau tidak. Nah inilah fungsinya pengajian. Niat kita tanamkan. Jangan sampai niat kita ngaji itu karena terpaksa. Wah aku nak ramal ngaji kok ya. Untuk SP kira Bu. Untuk SP dari Pak Yusuf. Aku diseneni Pak Yusuf rak melu ngaji. Tak melu ngaji. Nah, ini niatnya sudah mulai melenceng. Aku tak absen lah. Yang penting absen tanda tangan. Masalah ngaji rak ngaji kok nomor sekian. Nah, ini niatnya sudah salah. Sehingga inilah pentingnya kita ngaji Pak Bu ya. Yang pertama kita tanamkan niat. Rasulullah mengatakan jaddidu imanakum, perbaharuilah niat iman kalian. Jadi kita belum terlambat Bu. Yang mungkin awalnya ya Bapak Ibu niat datang ke sini karena ada semacam tekanan dari pimpinan gitu kan. Nah, nanti kalau nggak hadir dipanggil. Nah, ini sekarang sudah kita rubah, ya. Sudah kita perbarui niatnya. Kita sudah duduk di majelis ini, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Niat kita lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa ditangkap ya Bapak Ibu? Jelas nama mboten Bu? Sing teng wingking Jawi jelas nama mboten Bu? Jelas ya? Ini niat. Jadi mulai saat ini kita perbaharui niat kita Bu ya. Niat kita tolabul ilmi dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pahala dari Allah. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, setelah kita niat sudah baik, sudah lurus, sudah mulia, tidak mengharapkan yang lainnya, tidak karena atasan kita ya. Kadang kan ada tipe-tipe yang aku tak sergap Pak Ben. Nah kan dipuji-puji atasan saya, direktur saya kan gitu kan, biar nanti jabatanku cepet naik. Nah, adapun jabatan itu boleh nggak Bu kita kejar? Boleh, ya, boleh. Itu buah dari prestasi kerja kita itu boleh. Tapi niat utama kita bekerja di PKU Muhammadiyah Mayong ini, yang pertama adalah untuk ibadah kepada Allah. Nah ini Bu, tidak hanya ngaji yang niatnya ibadah, tapi kerja kita di PKU juga niat kita untuk beribadah. Sama-sama kita memajukan, membesarkan PKU kita, ya. Kita mengabdi untuk umat, ya. Melayani pasien kita dengan ramah, dengan sopan, mengobati pasien kita. Bismillah, ini semua bernilai pahala. Tidak hanya bernilai gajian tiap bulan, tidak Pak, tapi pahala itulah yang paling besar nanti yang bisa kita rasakan sampai kehidupan di akhirat kita. Dan ketika mengaji Bapak Ibu rahimahullah, niat kita juga setelah mendapatkan ilmu, kita nanti mempunyai tujuan, harapan bisa mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh, bisa apa ya kalau bahasa kampus nggih mengimplementasikan ya.
Intinya mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya Bapak Ibu rahimahullah, ilmu ini sangat penting, terutama ilmu agama, Bu. Karena ilmu agama ini hukumnya apa, Pak? Belajar agama hukumnya wajib ain. Wajibnya wajib ain, Bu. Ain itu setiap kita harus belajar. Nanti kalau ilmu umum, kan ada ilmu kedokteran, ada Pak Dokter, ada Bu Dokter. Beliau belajar ilmu kedokteran. Kemudian ada ilmu keperawatan, ibu-ibu, bapak-bapak yang perawat. Ada yang kebidanan, ada yang nanti administrasi rumah sakit, ada yang nanti bagian rohani, bukan rohani rohani agama, yang bagian manajemen. Itu ilmu umum, hukumnya apa, Bu? Wajib, tapi wajibnya kifayah. Ngertos kifayah ya, Pak? Napa, Bu, kifayah nih? Wonten sing namine Mbak kifayah. Bu, kifayah. Fardu kifayah itu hukumnya wajib, tapi kalau sudah ada sebagian orang yang umat Islam yang melakukan itu, umat Islam yang lain tidak berdosa. Jadi kedokteran itu wajib. Umat Islam wajib ada yang menguasai ilmu kedokteran. Kalau sudah ada saudara kita kaum muslimin yang jadi dokter, kan sudah menguasai, Pak, ilmunya. Nah, nanti kita tidak berdosa. Saya nggak berdosa, meskipun saya nggak tahu ilmu kedokteran. Tapi kalau ilmu agama, Bu, ini wajib ain. Semuanya harus belajar, harus tahu bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana cara kita sholat, cara kita puasa, kita zakat, kita mencari ilmu, haji, bagaimana kita berinteraksi dengan Allah, dengan Rasulnya, malaikat, kitab-kitabnya. Ini wajib, Bapak Ibu rahimahullah. Sehingga pengajian-pengajian kan temanya kan tentang ilmu agama, Pak. Jadi kan nanti ngertos, Pak, jumpai pengajian akbar, nanti temanya membahas rumus kubus atau segitiga matematika. Wonten, Pak? Tidak ada, karena itu sifatnya fardu kifayah namanya. Sudah dipelajari oleh sebagian saudara kita yang pakar matematika, pakar kedokteran, pakar perawat, itu sudah. Tapi kalau tentang agama, Bapak Ibu rahimahullah, kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, berakhlakul karimah itu bagaimana, ini semua dalam ilmu agama hukumnya wajib bagi semua orang Islam. Kalau dia tidak mau ngaji, berarti dia kena dosa. Dia tidak paham tentang bagaimana cara sholat, apa itu iman kepada Allah, kitabnya. Nah, nanti dia berdosa, menanggung besok di akhirat. Nah, inilah sehingga kita ngaji, kita punya bekal ilmu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena amal tanpa ilmu tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulangi lagi, amal kita kalau tidak didasari dengan ilmu, maka amal itu apa, Bu? Tertolak. Ya, ini, Bu, yang dicatatnya. Amal tanpa ilmu maka tertolak. Seperti kisah yang cukup populer, ya. Ada 3 orang yang taubat. Asalnya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak punya ilmu dia. Tapi dia taubat, pingin sholat. Jadi 3 orang ini sholat jamaah.
Kemudian ketika sholat jamaah, imam ketiban tikus dari atas, ada tikus jatuh. Kemudian dengan sengaja imam mengucapkan kan karena kebiasaannya kan preman langsung miso pripun miso kakek nenek disebut binatang asem kan katanya di sholat bilang asem kami miso. Nah kemudian makmum dengar, yang satu tertawa guyu Pak. Kemudian yang satu bilang, sholat kok guyu, batal sholatmu. Nah itu kan. Nah kemudian yang terakhir, yang satu, wih batal kabeh kok do ngomong dewe-dewe. Aku ngene iki lho ora ngomong dhewe kan gitu kan. Nah, seperti itu. Sehingga 3 orang ini atau 4 orang ini sholatnya sama-sama batal ya. Karena dia tidak tahu ilmu ternyata kalau berbicara dalam sholat itu membatalkan sholat ya. Termasuk imamnya ketika misuh asem ya, kan batal, sholatnya batal. Kemudian ketawa juga batal tuh ya. Sholat ketawa itu batal. Kemudian jagung juga batal. Ini contoh kalau tidak punya ilmu. Sehingga pentingnya ilmu Bapak Ibu rahimahullah. Ilmu sebagai bekal, syarat diterimanya amal kita itu ketika kita mempunyai ilmu. Sampun jam pinten Bu? Sampun terus putrinya lah. Terus cek. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kita belajar dari Imam Syafi'i. Beliau pernah memberikan nasihat, pesan, akhi, lam tanalul ilma illa bisittin. Saged nulis boten Bu jenengan? Bapak-bapak bisa nulis Arab. Nasihat Imam Syafi'i. Akhi, wahai saudaraku, kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu illa bisittin, kecuali dengan 6 syarat. Nah, kalau ini dicatat Pak, biar nanti kita ingat. Ini biasanya disampaikan kepada santri-santri daifun ya, di pondok pesantren, Tenggontor, ada mahfudot. Jadi kita nanti merasakan suasana pesantren Bu ya. Nah, di pertemuan singkat kali ini, yang belum pernah mondok biar tahu ilmu di pondok Pak. Yang pertama, napa Bu? Zakaun, zakiyun. Syarat yang pertama, menuntut ilmu dibutuhkan kecerdasan. Jadi nomor 1, kecerdasan.
Beliau mengatakan sa'umbika bi bayani tafsiliha, akan saya jelaskan penjelasan tentang syarat kita mendapatkan ilmu. Nomor satu, kecerdasan, dzakaun. Yang dimaksud kecerdasan di sini Bapak Ibu rahimakumullah, tidak hanya kecerdasan IQ Pak ya. Loh berarti kudune pinter no Pak, cerdas no Pak. Aku rada bebel kok Pak. Nah, tidak itu yang dimaksud. Bukan itu. Tapi kecerdasan yang di sini yang dimaksud makna cerdas oleh Rasulullah adalah al-kayyisu. Man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Al-kayyis. Ada yang namanya kayyis, Pak? Wonten, Bu? Anak saya yang pertama namanya Kayyis. Mas Kayyis namanya. Artinya cerdas. Cerdas menurut Nabi itu man dana nafsahu, bukan yang dia itu selalu ranking 1 terus, tidak. Tapi dia adalah yang bisa menahan hawa nafsunya. Inilah arti cerdas. Wa amila lima ba'dal maut, dia mau beramal soleh untuk bekal setelah kematian. Nah, ini artinya cerdas. Ya, orang yang pintar, yang cerdas itu dia yang bisa menahan hawa nafsu. Karena dia punya ilmu, dia bisa nahan. Oh, ini tidak boleh. Misalkan dia di kantor, kok berdua dengan si dia sendirian kan, Bu kan? Terus jam lemburan sudah sepi kan gitu kan? Wah, kesempatan kan gitu kan? Namanya naluri manusia kan biasa, Bu ya? Itu pasti punya. Manusia punya nafsu pasti, termasuk punya nafsu seksual. Nah, ini kalau tidak punya ilmu Pak, dia tidak pernah ngaji seperti ini, tidak pernah mendapatkan ancaman-ancaman dosa besar, ancaman kalau berbuat zina, ancaman kalau dia berselingkuh, mohon maaf ya, nanti dia pasti akan berani melakukan perbuatan dosa tadi, pacaran ya, sentuh-sentuhan ya. Mohon maaf sampai cium-ciuman, naudzubillah min. Nah, karena dia punya ilmu, tahu tentang hadis kecerdasan, yang dimaksud cerdas itu dia bisa menahan hawa nafsunya. Dia takut kepada Allah kalau berbuat maksiat. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia itu mau beramal, beramal soleh untuk bekal nanti setelah meninggal dunia. Itulah cerdas. Nah, ini nomor satu, Bu ya. Apa, Bu, tadi? Dibutuhkan kecerdasan. Ngaji kalau tidak membuang nafsunya, tidak mungkin jenengan bisa hadir di masjid ini, Bu. Saya yakin. Kalau ada nafsu yang lain, mendingan shopping wae lah daripada ngaji kan gitu, Bu ya. Atau mendingan saya ketemuan aja lah, jalan-jalan berdua gitu kan, Mas ya, masih muda-muda kan gitu kan, daripada ngaji. Nafsunya masih didahulukan, tidak mungkin bisa duduk di majelis ilmu. Ini yang pertama. Dzakaun, kecerdasan. Kecerdasan yang dimaksud bukan hanya kecerdasan IQ, tapi juga kecerdasan spiritual, Pak. Spiritual. Agama kita, hati kita. Yang kedua, nah, ditulis lagi, Mas. Hirsun bahasa Arabnya. Hirsun. Hirsun itu apa? Apa, Ustaz? Rakus, Ustaz. Gerangsang. Nah, bahasa kula gerangsang. Tapi rakusnya rakus dalam menuntut ilmu, Pak. Bukan rakus jabatan, bukan rakus makanan, tidak. Tapi hirsu itu ada semacam keinginan kuat, bahkan dia itu rakus dalam ingin mendapatkan ilmu. Nah, ini Bu, hirsun. Nah, dia ada sifat rakus ya. Bahasa Imam Syafi'i hirsun. Dia ada pengajian
Sabtu pagi di sini ikut ya. Nanti di rumah malam ada pengajian Aisyah, NA atau pengajian yang lain, dia ikut. Ini ada semangat, hirsun, rakus ya. Selalu merasa kurang dengan ilmu yang dia miliki. Nanti sebaliknya, kalau dia merasa sudah pintar, nah nanti lahirlah yang namanya kesombongan. Aku wis pinter kok, aku wis jurusan kuliahku ya agama, ya S1 agama, S2 jurusan agama, S3 agama, ora usah ngaji ya kan. Nanti muncullah yang namanya kesombongan, dan kesombongan itu adalah bisikan dari setan. Sifatnya setan itu sombong. Aba wastakbara, gumedhe, sombong. Yang ketiga, setelah kita cerdas, rakus, ijtihad, wajtihad, sungguh-sungguh. Nomor 3, sungguh-sungguh. Ini saya lihat Bapak Ibu semuanya terlihat serius semua, sungguh-sungguh semua, nyatet semua. Nah ini salah satu syarat kita mendapatkan ilmu, ijtihad, serius, sungguh-sungguh, nyatet, mendengarkan, tidak main WA sendiri, ditahan HP-nya. Ini nafsu main WA-an atau Facebookan, Twitteran, TikTokan, tahan dulu itu nafsunya. Nanti setelah ngaji baru refreshing lagi, silahkan WA-an, Facebookan, Twitteran, ya, TikTokan, ya. Mama biasanya seneng TikTokan. Ya. Sekarang sungguh-sungguh dulu, ya. Nanti kita mendapatkan berkahnya ilmu. Yang keempat, bulghah, modal. Nah, ini termasuk modal ini penting. Modal itu apa? Cuan nih kok. Cuan. Ternyata menuntut ilmu itu dibutuhkan modal, dibutuhkan harta. Tidak hanya cukup kecerdasan saja, semangat saya nggak cukup, serius saja nggak cukup, tapi dibutuhkan modal. Kira-kira jenengan hadir pengajian ini butuh modal lah, mboten Bu? Butuh modal mboten Pak? Apa Pak modalnya tadi? Bensin ya, berapa bensin? Motornya Bu ya. Ini juga modal. Atau yang sepeda ya. Sepeda juga dibeli dengan uang, butuh modal Bu. Ada wasilah. Ini namanya bulghah, modal. Saya dulu sekolah ketika MTS Aliyah butuh modal juga Bu. Nah sekolah kan biasanya bayar no Pak, SPP kan, kuliah juga bayar SPP semesteran, itu modal itu. Salah satu wasilah mencari ilmu. Kalau di sini gratis ya Pak, ini gratis. Tapi juga butuh modal, bensin tadi. Saya dulu sekolah itu nyepeda ondal Pak, butuh modal sepeda. Bapak saya itu, ini saya cerita Bu ya, apa adanya ya Mang. Realitanya dari dulu memang dari keluarga yang kurang mampu ya. Jadi bapak membelikan sepeda juga agak keberatan Bu, nggak punya uang, hingga akhirnya hutang kepada saudara ya. Dibelikan sepeda ondel gitu Bu. Sepedanya pun nggak yang bagus-bagus amat ya. Kalau dulu namanya apa? Federal. Nah sekarang apa Bu namanya? Sama ya, Polygon ya. Federal pun yang murah-murah ya. Dulu saya ketahui dapat sepeda Bu dulu. Nah dipakai ya ada suaranya nih Bu ya. Sakit otomatis negel piyambak. Krenyet, krenyet. Saya pakai Bu 6 tahun dari rumah ke sekolahan. Jaraknya sekitar 8 kilo. Desa saya Ngaringan Klumpet sampai Krapyak, Kota Kudus. Pulang sekolah siang-siang panas sampai rumah merah semua wajahnya Pak. Ngondel, sepeda ondel.
butuh modal. Bayar SPP juga butuh. Per bulan berapa dulu saya ingat 16.000 tahun 1999. Iya betul ya. Hampir tahun 2000 sampai tahun 2004. Itu juga butuh SPP. Orang tua kesusahan bayar SPP, hutang Pak sama saudara, atau kadang jual sapi. Jadi saya dulu itu sempat kalau sekolah rada isin Bu, kalau ke kantor tuh malu. Saya merasa malu karena belum bayar SPP sampai 3 bulan 4 bulan Pak dulu saya. Nah, jadi kalau ketemu Pak Guru TU itu saya menghindar. Nah, malu kan. Nah, baru nanti kalau Bapak jual sapi nanti dilunasi SPP-nya. Nah, itu modal. Termasuk kuliah ya, butuh modal. Lulus SMA bingung, nggak mungkin Bapak Ibu bisa bayar kuliah kan gitu kan. Nah, tapi punya modal yang pertama tadi Bu ya. Nah, apa Bu yang pertama? Apa? Kecerdasan. Yang kedua, rakus. Saya termasuk mudah-mudahan nanti rakus ya. Ini rakusnya mboten iki Bu ya. Lagi li mineral tak habiskan. Sak gelas teh saya habiskan. Plus air putih saya habiskan nanti. Tak ngujuk riyen Bu ya. Nah, kalau 3 gelas sama aqua ini dihabiskan semua dalam satu waktu, baru namanya rakus Bu ini. Berlebih-lebihan. Tapi rakus masalah ilmu boleh, bahkan syaratnya. Kemudian yang ketiga apa Bu tadi? Ijtihad, sungguh-sungguh. Saya punya niat sungguh-sungguh Bu. Niat ini saya curhat kepada Allah. Ya Allah, saya ingin kuliah. Orang tua saya tidak mampu membayar kuliah, ya Allah, berikan jalan yang terbaik. Hingga akhirnya Allah menjawab doa Bu ya. Pak, saya dapat beasiswa S1 di Jogja. Nah, kebetulan kuliahnya gratis, asramanya gratis. Bayangkan Bu, makan 3 kali sehari gratis Bu. Nah, ini kan qadarullah ya, Allah yang mentakdirkan. Kalau kita punya semangat doa, Allah mengijabah. Baik. Sampai selesai S1. Nanti masih rakus lagi, saya kok pengen S2 ya. Nah, gitu kan Bu ya. Tapi S2 kan mahal kan gitu kan. Butuh yang namanya nomor 4 tadi apa Pak? Nah, modal ya. Tidak mungkin S2 tidak punya modal kan Bu ya. Apalagi yang kedokteran S2 spesialis. Pinten Pak dokter masuknya? Wonten Pak dokter? S2 berapa Pak masuknya? S1 saja sampai ratusan juta Bu ya. Di UMY sekarang sudah 200 juta ke atas S1 kedokteran ya. Saya ngajar di UMKU, Universitas Muhammadiyah Kudus, jurusan keperawatan. SPP-nya sudah berapa Mbak? 8 jutaan. Belum masuknya ya. Per semester 8 jutaan. Termasuk yang kebidanan, lebih mahal lagi kebidanan, yang keperawatan, yang apoteker ada. Jadi ngajar saya agama di mahasiswa-mahasiswi kebidanan, keperawatan, apoteker dan lain-lain. Butuh modal Bu. Saya berharap bisa S2. Nah, ternyata Allah mengijabahi Bu. Kita punya niat tadi ya, baik, doa, ada sungguh-sungguh, ternyata Allah memampukan. Sambil kerja ya, ditabung gajiannya. Kalau Sabtu Ahad kuliah S2. Saya kuliah ke Semarang Bu, saya laju dulu. Belum punya mobil, pakai motor. Meskipun kalau malam itu Bu, baru sampai rumah. Saya masih ingat saat kuliah di Unisula saya Pak S2-nya. Pulang dari kampus jam 5:30 baru selesai kuliah. Perjalanan Semarang Kudus berapa jam Bu? 2 jam ya, atau 1,5 ya. Dulu jalannya masih lubang-lubang Bu. Plus hujan lebat malam-malam Bu. Nah, kadang saya ingat tuh pengen nangis saya Bu. Terus kudanan, dalane rusak, bengi-bengi sisan. Nah, ini juga perjuangan Bu. Butuh ijtihad.
serius, ternyata bisa lolos S2, bisa. Selesai S2, Allah berkehendak, dapat tawaran ngajar di kampus, alhamdulillah. Kemudian setelah S2, nah saya masih ini Bu, kok kita pengen S3, saya S3 juga Bu, S3. Dapat beasiswa gratis Bu, alhamdulillah. Kalau nggak gratis saya terus terang nggak mampu, karena S3 itu cukup mahal Pak, jadi ratusan juta. Kalau untuk beli mobil apa depan itu Innova ya, Innova atau Avanza dapat baru S3 ya. Sehingga saya S3 gratis, full gratis beasiswa. Nah, ini tapi juga butuh modal. Modal apa? Berangkat ke Jakarta kan modal bensin, uang. Nanti keluarga yang saya tinggal di rumah butuh uang belanja, saya tinggal itu. Saya tinggal kuliah di sana nanti sekian bulan, di rumah harus cukup modal itu. Yang dapat ilmu. Kemudian yang keberapa? Terakhir. Berapa Pak? 5. Suhbatul ustaz. Takdim kepada guru, hormat kepada guru, kiai, ustadz harus dihormati, ditakdimi. Karena nanti yang menjadikan berkah ilmu kita itu adanya hormat kita kepada guru Pak. Dan ini yang juga perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita Pak. Siapapun yang mengajar kita, ketika kita berada di hadapan mereka kita hormat. Karena kalau kita tidak suhbatul ustad, tidak hormat, tidak tawadhu, tidak takdim kepada guru, maka kita tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Nah, sakit ditamping ya Bu. Jadi sekarang yang baru tren kan sekolah-sekolah kita itu kan malah murid-muridnya berani kepada gurunya, dijewer gurunya langsung lapor Pak polisi ya, apalagi yang kebetulan bapaknya tentara gitu, bapaknya polisi ya. Dipukul sedikit langsung berani mampang-mampang ke sekolahan Bu. Nah ini juga butuh adab Bu. Nanti kalau bapaknya dia punya ilmu seperti ini Bu, dia nanti sikapnya beda. Tidak kemudian langsung ke sekolahan, mana Pak Mutakin, anakku kok digebuk, dijewer. Langsung saya dipisah-pisahin, ditunjuk-tunjuk. Ada tidak Bu seperti itu? Ada tidak Pak? Ada. Ini berarti orang tua yang tidak tahu adab. Termasuk santri atau siswa-siswi. Kalau dia berani kepada gurunya Pak, dinasihati kok malah bantah, apalagi sampai nantang gitu, Pak. Bahkan kan ada Bu ya di berita yang viral kemarin kan, gurunya dikeroyok oleh murid-muridnya, dipukuli. Naudzubillah min dzalik. Gurunya dipidanakan, mentang-mentang bapaknya itu pangkat gitu, ya. Anggota dewan, kemudian guru paling gajimu ku sepiro, anakku ndak. Nah inilah Bu, kesombongan muncul sehingga nanti tidak dapat berkah dari ilmu yang dipelajari oleh anak-anaknya. Nanti kalau ilmu tidak berkah Bu, delalah uripe niku rada susah. Nah ini fakta loh. Kalau ilmu yang kita pelajari nggak berkah, itu biasanya membawa imbas dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Meskipun pinter, ya, cerdas, alumni terbaik, Pak. Ya. Nilainya paling tinggi, bahkan IPK-nya sampai 4,0, ya, 3,9.
Dia lulus terbaik, wisudawan terbaik, tapi kalau tidak suhbatul ustad, tidak dapat hormat dengan ustad, tidak dapat berkahnya guru ilmu itu, dia nanti ya delala nggih. Jadi sarjana juga bingung Bu nanti. Kok lamaran teng PKU Aisyah, PKU Muhammadiyah Mayong, PKU sana ditaruh lamaran semua. Kalau ilmu itu tidak berkah, Bu, nanti delalah Gusti Allah niku nggih Maha Adil ya. Delalah nggak ada yang diundang ya. Diundang interview, wawancara, hasilnya gagal. Tapi kalau ilmu kita itu berkah, Bu, Pak, nanti Allah itu memberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, terus gitu, terakhir nomor pinten? Nomor 6. Tuluz zaman. Waktunya panjang. Niki mun panjang mau diremo, Bu? Sampun nggih. Sampun panjang nama dereng niki. Sudah panjang Pak, sudah 1 jam kan terakhir nih kan. Tulus. Yang dimaksud bukan cuma sejam 2 jam, Bu ya. Mencari ilmu itu apa? Ada batasnya atau tidak, Pak? Bu, mencari ilmu ada batasnya atau tidak, Pak? Bapak-bapak jawab ada tidak? Apa Pak? Ibu-ibu ada enggak? Tidak ada. Kalau saya ada. Ada batasnya. Apa Bu batasnya? Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Nah ini batasnya liang lahat Pak ya, berarti batasnya ini ya. Sebelum kita meninggal dunia tetap kita terus mencari ilmu Pak ya. Jadi batasnya apa Pak? Minal mahdi ilal lahdi. Dari kita turun ayunan belajar merangkak ya. Belajar berjalan itu ilmu, itu ada ilmunya, dituntun ya. Nanti belajar makan ini ilmu juga ya. Belajar doa-doa ilmu sampai lahdi liang lahat. Setelah kita meninggal dunia barulah selesai tugas kita, ibadah kita selesai semua setelah kita masuk liang lahat. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, inilah adab-adab kita dalam mencari ilmu ya. Sudah kita catat, sudah kita tulis ya. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa menjadikan ilmu itu berkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita tutup doa. Doa. Belum? Ada jawabnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sampaian Bapak Ustaz Dr. Muhammad. Selanjutnya yang kita akan jawab. Sebelumnya kami buka dua pertanyaan dulu. Untuk yang ingin bertanya dan yang di luar ataupun yang di dalam masjid bisa langsung angkat tangan. Kemudian perkenalan diri dan menyampaikan pertanyaan. Masih setengah